Oke gitu Mhm. kan. Aku udah nyenggol-nyenggol papaku gitu biar supaya nggak usah gitu kan. Ya kita kan orang Indonesia kecil-kecil ya Iya iya iya. dibandingkan orang-orang yang dari negara lain. Nah kalau kalau kita nih yang tunanetra. Selamat datang di podcast Berobat. Berisi obrolan bermanfaat. Selamat malam Mbak Putri. Jadi untuk para sobat alias sobat berobat, ini dia malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang viral ya. Beberapa saat yang lalu sempat viral dan ini dia. Ya boleh, mana suaranya Mbak? Bentar dulu, emang aku sempat viral? Sempat viral, jadi kalau teman-teman tahu nih, Mbak Putri ini beberapa bulan yang lalu ada di media sosialnya portal berita-berita. Banyak yang tahu deh, ada di YouTube-nya Kompas, di Tribun, dan lain-lain. Ayolah, ngakulah. Wow, sampai sebegitunya. Aku nggak nyangka diriku sampai segitu. Tapi perlu teman-teman pendengar tahu bahwa viralnya ini positif, karena Mbak Putri jadi salah satu dari sekian orang disabilitas netra yang menunaikan ibadah haji. Yeay, alhamdulillah ya rabbil alamin. Gimana nih Mbak kabarnya Mbak setelah merasakan keviralan itu? Aku benar-benar nggak tahu loh kalau viral sepiral itu beneran. Ya seneng sih, seneng. Gak nyangka aja sampai sebegitunya. Gak nyangka dan perlu pendengar tahu juga, jadi saya juga bahkan mengetahui kalau Mbak Putri beribadah haji itu kan tahu dari media nih. Dan Mbak Putri sama sekali katanya sih, entah nih bener atau enggaknya ya, jadi nggak bilang ke siapa-siapa itu. Tapi kenapa wartawan bisa tahu sih coba? Kalau harusnya kan kalau nggak bilang ke siapa-siapa ya wartawan juga nggak akan tahu. Gimana sih itu? Bukan, gini ceritanya. Gimana tuh? Di asrama haji ada orang yang nyamperin untuk nunggu ini apa ya tuh giliran yang untuk apa kesehatan ya kalau nggak salah itu cekin. Nah ada yang nyamperin gitu terus nanya namanya siapa mbak, ya aku biasa dong nyebutin nama kan panggilanku gitu. Nah usia berapa mbaknya yang paling muda kayaknya di antara jamaah yang lain gitu kan. Iya. Masa sih gitu, iya maaf mbak gitu kan. Mbaknya nggak bisa ngelihat apa gimana karena mungkin mereka ngelihat aku tuh dituntun gitu ya. Jadi makanya iya aku gituin. Terus udah berapa lama begitu. Jadi dengan nggak sengaja dia nyamperin terus nanya begitu ya. Aku ya biasa dong kayak orang ngobrol biasa jadinya. Ya udah jadi aku ceritain gini. Mbak udah daftar dari tahun berapa? Enggak, saya pelimpahan dari mama saya, aku gituin kan. Jadi ya udah daftarnya 2012 lah. Terus mamanya mana gitu kan, kok nggak bisa naik haji? Iya udah meninggal tahun 2020 aku gitu. Nah di situ dan ternyata salah satu dari petugas yang di asrama haji itu bilang dan itu masih ada hubungan dari mertua dari sepupuku gitu. Jadi makanya Put itu sebenarnya wartawan. What? Aduh ya Allah, ya alamat deh gitu juga. Nah dari semenjak itu terus langsung waktu aku sama papaku, nah di situ terus juga papaku menceritakan di situ didatangin semua sama wartawan. Ya udah aku udah males aja kan di situ. Ya udah
Ya awal ceritanya sih seperti itu. Berarti pada awalnya wartawan itu tidak bilang kalau ini adalah wartawan dari media mana gitu misalnya. Enggak gitu ya Mbak ya? Emang ngobrol aja. Enggak, ngobrol aja. yang yang terakhir kalinya baru dia bilang, Pak, boleh nggak kita ngeliput gitu. Pas kebetulan aku sama papa aku, boleh nggak kita ngeliput bapak sama anak bapak gitu kan. Oh iya, kami dari wartawan ini katanya gitu kan. Oh, oke gitu kan. Aku udah nyenggol papaku gitu biar supaya nggak usah gitu kan. Karena Iya. nggak mau. Karena memang aku nggak mau. Memang aku nggak bilang ke siapa-siapa. Bahkan teman kampusku sendiri, teman kuliahku sendiri, taunya dari adik ipar aku karena dia satu tempat ngajar sama adik ipar aku. Nah itu nggak ada yang tahu sama sekali. Berarti benar-benar banyak, pasti bukan cuma saya doang nih Mbak yang tahu bahwa Mbak Putri ini naik haji, taunya dari media gitu. Ada yang lain juga berarti ya Mbak ya kalau gini? Ya ada Ada kan? pasti ada. Terutama adik mamaku, om aku kan. Nah, waktu aku itu di Madinah, tiba-tiba dia ngirimkan salah satu link itu tribun.com kalau nggak salah. Nah, dari situ apaan nih aku gitu kan, aku kan nggak langsung buka apaan nih aku gitu kan. Baca aja itu berita lu katanya kayak gitu kan. Hah, berita apaan? Udah baca aja. Masuk berita. Iya. Makanya aku baca, nah di situ tuh langsung aduh, ya udah deh baca sambil nangis jadi. Mungkin ada tujuan tertentu ya Mbak ya, kenapa naik haji ini tidak digembor-gemborkan lah atau tidak diumumkan ke teman-temannya. Ada tujuan atau gimana sih Mbak, kok bisa? Biasanya kan ada syukuran ya, tasyakur binikmah dan lain-lain. Kalau Mbak Putri sendiri kenapa nih? Nggak ada tujuannya sih, cuman aku ngerasa takut aja gitu, takut kalau nantinya jadi ria terus aku jadi sombong gitu kan. Kalau misalnya aku gembar-gembor ditambah lagi ini kan hanya aku tuh ibaratnya menggantikan posisi mamaku yang sudah nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah, aku nggak ada berpikiran yang gimana. Yang penting aku menjalankan ibadah ini hanya satu untuk mamaku doang. Alhamdulillah. Gitu. Oh, ibaratnya ini haji yang untuk menggantikan tuh apa sih? Biasanya disebutnya. Nah, mungkin haji limpahan. Iya, haji limpahan ya. Tapi alhamdulillah. Dan sekarang gimana pasca pulang dari haji? Kabar? Udah sehat? Ya beginilah, dengar sendiri kan suaranya masih ada rada-rada ya begitulah, aura Mekah mungkin ya, kayak gini suaranya ya Mbak. Sisa-sisanya. Aduh, pokoknya saya jujur sih pas denger itu agak kesel ya. Para pendengar tahu kita tuh kan cukup intens ya, maksudnya sering ngobrol, kadang di grup WhatsApp, kadang di mana, tapi tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berangkat haji. Ya kalau boleh jujur agak kenapa sih ini, kenapa gitu Mbak, beneran Mbak. Tapi pas dan saya juga sama tuh dianggap ya sebagai teman gitu. Nah itu kayak nggak dianggap, kayak padahal sempet kita ada obrolan yang agak mengarah ke sana, tapi dan sayanya nggak ngeh lagi saat itu, emang nggak tahu nih. Aduh, jadinya kok ini teman atau apa gitu, kok masalah ke haji saja tidak cerita. bukan cuma sama kamu aja yang nggak ini, sama teman-teman yang lain juga ini. Dan ada juga salah satu dari teman kita juga udah merembet-rembet yang gimana, doain ya, apaan sih doain ya, di mana aja bisa didoain kan, aku gitu. Iya tapi kan kamu tempatnya beda gimana? Oh ada yang kayak gitu. Wah itu berarti peka tuh, keren orang ya.
Keren, keren. Mantap sekali. Untuk papa gimana kabarnya, Mbak? Boleh kan tanya kabar papanya nih, karena Mbak Putri kan ditemani bareng papa ya kalau kita baca di berita nih. Untuk papa sendiri sehat sekarang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baru Alhamdulillah. pulang. Baru aja pulang dari Jogja. Oh, alhamdulillah. Dan ya seperti di awal tadi bahwa Mbak Putri ini adalah jamaah haji tunanetra yang dari Indonesia. Ini ada berapa peserta nih, Mbak? Kalau setahu aku kayaknya ada 3 deh. Ada Itu 3. yang dari Sumatera, yang dari Sumatera yaitu aku. Terus yang dari mana ya, Jawa, aku nggak salah 2 orang laki-laki. Jadi aku sendiri yang perempuan. Wih, mantap. Mbak Putri sendiri yang perempuan, dan Mbak Putri didampingi oleh siapa nih, Mbak? Didampingin sama papa sendiri. Oh, sama Bapak sendiri. Wah, termasuk kloter awal nih berarti ya, karena berangkat kalau tidak salah tanggal 7 atau tanggal berapa gitu ya, Mbak ya? Ya, tanggal 7 berangkatnya. Tanggal 7 ya, tanggal 7 Juni berarti pergi ke Makkah dulu. Madinah dong. Oh iya, ke Madinah. Pergi ke Madinah dulu. Dan gimana nih, Mbak, perlakuan mungkin sesama jamaah atau petugas di sana terhadap ya Mbak Putri yang seorang disabilitas netra ini gimana, Mbak? Ada pengalaman unik atau apa sih yang bisa menginspirasi kepada pendengar semua? Wah, salut aku kalau yang namanya di Arab Saudi itu. Beda jauh banget sama kita di Indonesia. Aduh Mbak, nanti podcast saya di take down, Mbak. Jangan-jangan nggak bisa tayang nih. Emang Bukan. atau enggak Maksudnya, yang paling awal dulu deh, yang wah iya nih beda nih. Nah, dalam hal apa sih, Mbak? Penasaran jadinya. Ya dalam hal ini loh, kepekaannya gitu loh. Jadi gini, mereka itu dengan ngelihat kita bawa tongkat, terus apalagi kita juga dituntun ya kan. Terutama aku dituntun sama papa aku sendiri gitu kan. Nah, mereka mendahulukan yang disabilitas gitu. Dan sikap mereka itu luar biasa, Masya Allah banget gitu. Kita bawa barang gitu ya, jinjingan gitu kan. Nah, papa aku juga bawa, aku juga bawa gitu kan. Itu pas waktu mau kepulangan itu. Jadi ya papa aku juga kan nuntun aku ya. Jadi mereka itu ngelihat kita dituntun megang jinjingan, terus ada tongkat lagi, orang tua juga memegangin kita. Nah, mereka tuh langsung ngambil sikap kalau mereka yang ngebawain bawaan kita. Dan papa aku itu hanya menuntun aku itu sampai ke waiting room. Wah. Ya. Segitunya ya, Mbak ya. Dan biasanya kan kita harus ngantri gitu kan. Nah, kalau aku waktu itu enggak ngantri. Ada privilege ya. Ya, diprioritaskan. Iya. Itu tuh ini, Mbak, dari petugas haji yang asal Indonesia atau emang warga-warga sana atau bagaimana sih? Memang orang Arabnya sendiri. Oh. Bukan petugas Indonesia yang memang ditugaskan di sana gitu, bukan ya? Malah petugas Indonesia sendiri kayak nggak peduli, ya udah kan ada pendampingnya gitu. Nah, sedangkan orang Arabnya sendiri, walaupun kita ada pendampingnya, tetap kita diinikan. Terus apalagi kalau kita mau naik bis, itu mereka itu lebih mengutamakan yang lansia sama yang disabilitas. Wow. Gitu. Itu setiap naik bis, yang kan naik bis pasti nggak sekali kan ya, Mbak ya? Misalnya dari mana menuju ke mana. Semua bis seperti itu, Mbak, yang merasakan. Iya, semua bis seperti itu. Wah. Luar biasa, pelayanannya luar biasa banget gitu. Luar biasa. Dan
ini jadinya memotivasi kita ya, para disabilitas yang mungkin udah ada nih dari material dan sebagainya, namun masih agak ragu untuk tingkat keaksesibelannya di sana. Obrolan ini bisa menjadi jawaban nih Mbak, dan ternyata kabarnya luar biasa bagus sih, luar biasa bagus. Lalu untuk komunikasi gimana nih Mbak? Karena kan relawan itu apakah menggunakan bahasa Inggris atau Mbak Putri sendiri lancar berbahasa Arab atau bagaimana Mbak? Wah, nggak usah khawatir kalau dari Arab itu. Rata-rata orang Arab bisa bahasa Indonesia loh. Orang Arabnya asli? Iya, mereka bisa bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga mereka bisa. Itu mungkin mereka orang sini yang sudah jadi warga sana atau para TKI mungkin Mbak? Enggak, orang Arab. Aku sempat bilang gini, nanya sama bapakku, Pak itu orang Indonesia bukan? Bukan, orang Arab kok. Pas waktu aku tanya kan, aku beranikan diri kan, bisa bahasa Sunda? Iya, bisa. Waduh. Gimana aku bilang? Sedikit bisa kata gitu. Dari mana aku bilang kayak gitu kan? Dari negara mana? Tapi mereka ada yang dari Arab, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Pakistan, dan mereka itu seneng berbahasa Indonesia. Oh iya. Berarti terkait masalah komunikasi juga kita sebetulnya nggak usah khawatir kalau gitu ya Mbak ya? Nggak usah khawatir, karena mereka juga bisa bahasa Indonesia. Di setiap toko-toko perbelanjaan, nah terus kayak di terus pokoknya di mana-mana juga mereka kayak apa pasti tadi? bisa bahasa. Kayak apa tadi diulang? Indonesia. Kayak apa tadi Mbak? Hah? Kayak apa? Kayak apa ya? Aku tadi lupa. Aduh, di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat-tempat perbelanjaan mereka itu bisa berbahasa Indonesia rata-rata. Padahal saya kira tuh memang TKI atau orang-orang yang mungkin menikah dengan orang sana terus jadi warga sana gitu. TKI ya ada ya, cuman kabarnya ya Indonesia itu nggak memasukkan WNI untuk dipekerjakan di Arab Saudi lagi, itu semenjak pemerintahannya Pak Jokowi. Karena itu ya tahulah. Jangan semakin tidak layak tayang saja podcast ini nanti Mak kalau dikupas Mak. Iya. Makanya ditiadakan itu. Jadi ya sisa-sisanya yang belum pulang, yang memang mungkin udah menetap di sana gitu atau gimana, nggak tahu. Cuman memang rata-rata orang Arab sana bisa berbahasa Indonesia walaupun sedikit. Ada yang lancar bahasa Indonesia, ada yang juga sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia gitu. Dan kebanyakan di Arab itu pekerjanya itu dari negara lain juga sih sebenarnya. Jadi bukan asli pribumi-nya gitu Mbak? Iya. Warga. Iya. Oke, terus mantap sih ini, benar-benar inspiring ya para pendengar. luar biasa. Nah itu kan kegiatan yang tadi diceritakan itu menjelang pulang kan tadi katanya ya, atau selama di sana. Nah, yang saya penasaran untuk kegiatan ibadah saat berat-beratnya nih Mbak, saat Arafah, kemudian ya detik-detik itulah. Nah itu untuk tunanetra sendiri gimana yang Mbak Putri rasain Mbak? Kalau saat di Arafah itu ya biasanya sih yang ngebantu dari jamaah itu sendiri, yang satu PIH gitu kan. Nah, dan ada juga yang beberapa dari orang Arab itu sendiri. Tapi kan kalau laki-laki nggak akan mungkin ngebantu perempuan kan. Jadi lebih banyak kalau yang perempuan itu ya dari jamaah itu sendiri.
Tapi selama aku di Arafah, alhamdulillah itu nggak ada hambatan. Waktu di waktu di Musdalifah itu kan sempet seluruh jamaah Indonesia kan ibaratnya terdampar. Tunda dulu, nanti akan ada pertanyaan khusus mengenai itu, Mbak. Kita semakin pinggir jurang aja nanti obrolannya. Dan pas waktu di Mina, pas waktu lempar jumroh, dan itu alhamdulillah juga aku diperlancar, dipermudahkan gitu. Dan ketika lempar jumroh, ya kita kan orang Indonesia kecil-kecil ya dibandingkan orang-orang yang dari negara lain. Nah kalau kita nih yang tunanetra, tentunya kalau misalnya dari jauh kan otomatis itu batu nggak akan bisa nyampe ke yang dituju kan. Sedangkan batu itu kecil-kecil banget, kecil-kecil. Jadi gitu aku nyampe di tempat lempar jumroh. Nah ada polisi Arab nyamperin gitu kan. Jadi mereka tuh gini, waktu ngelihat itu aku dituntun sama papa aku sambil megang tongkat kan, karena panas itu kan pakai kacamata ya. Iya. Sedikit berdaya dikit lah gitu. Dasar nih. Jadi gitu disamperin orang Arab itu, papa aku kasih kode gitu kan. Terus dia agak bingung kan, terus aku bilang bisa nggak ngebantu aku gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dibilangnya kenapa, kata kayak gitu kan, ya aku nggak bisa ngelihat, bisa nggak aku lewat dari pembatas ini, maksudnya kan itu nggak boleh deket gitu kan. Agak ke depan biar supaya ngelemparnya itu mudah gitu kan. Bohong, katanya gitu, nggak kan mungkin kamu nggak nampak. Iya, nggak percaya dia. Sebentar itu percaya. Polisi Arab nggak percaya karena aku pakai kacamata kan. Jadi iya. Terus dia bohong, katanya kayak gitu. Beneran, aku bilang kayak gitu kan. Wallahi, katanya gitu kan. Iya wallahi, sambil dia buka kacamataku. Terus dilihatnya mataku. Oh iya oke. Terus dia bilang come here, katanya gitu kan. Oke, aku bilang kayak gitu. Terus dituntun sama bapak aku kan di situ. Terus langsung diiniin, baca ini, katanya kayak gitu kan, baca ini. Oke, aku bilang kayak gitu kan. Terus diarahinnya kayak begitu. Ya udah, hari pertama itu seperti itu, hari kedua gitu lagi. Boleh nggak ini? Oke, kata kayak gitu. Terus diinikan juga, karena nggak akan mungkin kan itu nyampe gitu. Dan hari berikutnya juga yang ketiga gitu juga. Jadi alhamdulillah lah, jadi kita itu di depan. Alhamdulillah, masya Allah, benar-benar ini ya Mbak. Maksudnya tidak ada kesulitan yang tidak ada kesulitan yang kalau bayangannya kan di sana berkerumun dengan orang-orang, bahkan seluruh dunia gitu. Berarti alhamdulillahnya tetap diberi kemudahan ya Mbak ya. Iya, berkerumun sih emang iya berkerumun, cuman kan ya itu desak-desakan gitu. Cuman ya mungkin gini kali ya, Allah memang ngasih kemudahan buat aku untuk ngejalanin ini. Terus niat aku juga kan buat ibadah gitu kan. Jadi ya bismillah, jadi apapun ininya ya dipermudah gitu, karena niat kita itu kan memang satu gitu. Jadi ya itu. Wah, mantap, benar-benar ini loh Mbak, pasti banyak yang nggak nyangka ya. Dan bahkan saya ada nih temen tunanetra juga. Jadi orang tuanya tuh justru ketika anaknya mau ada rencana ibadah haji, baru rencana aja nih udah yang aduh khawatir nanti gimana, nanti sama siapa di sana, mengurus ininya, mengurus itunya gitu. Dan ya ini menjawab semuanya sih Mbak, bahwa semuanya baik-baik saja dan Mbak Putri juga kembali ke tanah air dengan lengkap dong ya Mbak ya.
Iya dong, dengan lengkap, dengan segala sesuatu hadiah-hadiah yang mereka kasihkan dengan ke aku juga. Mantap, banyak hadiah. Iya, sempat dengar katanya banyak sekali ya, Mbak ya. Banyak hadiah mulai dari makanan, cenderamata dan lain-lain. Itu gimana sih, Mbak? Itu dari siapa? Dari orang-orang yang bantu tadi atau gimana? Bukan dari orang-orang Arab itu juga. Heeh. Waktu itu kan gini, aku itu sama papa aku tuh pengen beli makanan selain yang dari catering yang disediakan gitu kan. Iya. Jadi kita tuh di satu toko yang jual nasi biryani. Mhm. Nah, awalnya itu kita makan di situ, terus bayar kan. Tapi dia ngasih gratis soft drink. Wah. Nah, terus lain waktu aku kepengen lagi gitu kan buat ke situ lagi. Tapi pas waktu dibayar dia nggak mau. Wih. Malah kita dikasih soft drink sama kopi. Aduh, Aku lengkap. Tambah lengkap. Nah, karena yang hari berikutnya gitu juga dibayar nggak mau, Iya. aku jadi malu dong. Alhamdulillah Iya, masih ada malu ya. Iya dong, kita dua kali ke toko itu, toko yang sama. Kita mau beli, malah dikasih gratis. Nah, aku sama papaku nggak ke situ lagi, cari yang lain, ya Iya, kan? iya, iya. Nah, waktu di saat kita mau kepulangan, ada rencana mau beli sesuatu di toko yang lain, ngelewati toko yang jual nasi itu. Jadi waktu itu di stop gitu kan. Jadi papaku bilang gini, enggak, mau kesana dulu pakai bahasa isyarat. Oke, gitu kan. Nah, ketika kita balik lagi, waktu kita balik lagi itu terus langsung dia itu nyetop kita, dan kita malah dikasih itu nugget, ayam, nasi biryani, kentang dan lain-lainnya loh. Wah, lengkap. Jadi aku berpikir gini kan, loh ini banyak banget. Aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa, kata kayak buat kamu, kata kayak gitu sama aku. Ya kita kan malu karena dikasih sebanyak itu kan. Jadi makanya kan aku sampai bilang sama papa aku gini, apa jangan-jangan dia nungguin karena kita nggak beli-beli di sini. Dan alhasil karena dikasih berarti itu mendadak makan di sana, Mbak, atau dikasih untuk dibawa sih itu? Dikasih untuk dibawa. Oh, dikasih untuk dibawa. Oh, gratisan. Iya. Gratis. Beneran, aku di sana itu banyak dikasih gratisan sih. Alhamdulillah. Dari mulai makanan, terus kayak kacang-kacangan, kismis, kurma juga. Itu kayak kurma ajwa itu lumayan 1 kilo, nggak kemana. Tahu sendiri harga kurma ajwa itu berapa kan? Mahal banget lah gitu. Malah dia bilang gini, buat obat ya, kata kayak gitu. Ya, aku bilang kayak gitu. Nah, terus sampai parfum lagi itu. Benar ini. Itu benar-benar kita nggak ngeluarin uang, Mbak? Sama sekali enggak. Kalau soal parfum itu lagi lucunya gini, aku lagi nunggu bus jemputan dari ini KBIH-nya kan. Iya. Nah, aku lagi duduk sama jamaah lain sambil ngobrol sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Tiba-tiba ada seseorang kasih gini, ya hajah, kata gitu kan. Iya. Apa ini, aku gitu, parfum, katanya gitu kan. Buat aku gitu. Iya, katanya kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, aku gitu. Itu benar bukan yang sebelumnya udah pernah bantu atau sebelumnya pernah ketemu di mana gitu, bukan? Beda orang itu. Posisinya aku pas lagi di Jeddah di salah satu pusat perbelanjaan. Oh, berarti benar-benar orang random aja ya, bukan yang sebelumnya pernah ketemu atau pernah. Wah, luar biasa. Enggak random. Itu bukan cuma sekali loh yang ngasih aku. Aku tuh dapat 8 parfum yang harganya itu kalau dirupiahkan satunya itu luar biasa. 400.000 loh.
Satu parfum, 800 satu parfum atau semua parfum digabungin tuh? satu parfum, satu Wah. parfum. Mantap. Ada iya, ada yang harga 400, ada yang harga 800-an, makanya aku ya Allah ya Robbi. Kira-kira sombong nggak sih Mbak kalau misalnya Mbak Putri jawab pertanyaan saya yang ini nih? Kan Mbak Putri bahagia ya dari tadi ya. Amalan apa sih yang dilakukan Mbak Putri selama di tanah air sehingga merasakan pengalaman itu? Mau bercerita nggak? Amalan apa ya? Karena gini, aku sih memang udah ditanamkan sama orang tua aku, terutama mamaku. Sekecil apapun kita berbuat baik ke orang lain, pasti kita bakalan dapetin itu juga sebaliknya. Satu saat nanti, mungkin nggak saat ini, tapi kita nggak tahu kapan Allah bakalan ngebantu kita di suatu saat. Jadi aku nerapkan itu aja, walaupun orang lain itu berbuat yang tidak baik kayak gitu kan, meremehkan, menyakiti perasaan ataupun menjatuhkan gitu kan, terus menzolimi kayak begitu, ya tetap aja berbuat baik. Jadi aku menanamkan apa yang diajarkan orang tuaku, terutama mamaku, sekecil apapun kita berbuat baik, tetap kita ini kan, ibaratnya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai suatu saat nanti gitu. Dan Jadi ternyata ya balasannya itu ya mungkin dari orang-orang yang bahkan kenal aja enggak, terus sebelumnya komunikasi, bahkan sekarang juga udah enggak komunikasi dengan mereka ya Mbak, benar-benar orang sepintas. Balasan kebaikannya bisa dari mereka-mereka itu. Allah mengirimkan orang-orang untuk membalas kebaikan Mbak Putri yang selama ini Mbak Putri lakukan di tanah air dan diturunkannya di sana. Luar biasa, keren. Keren. Nggak usah dipikirkan juga sih kalau misalnya hari ini kita berbuat baik, nanti dibales sama yang kita tolongin nggak ya, habis itu jangan, ya udah berbuat baik ya udah gitu, nggak usah diingat-ingat lagi. Karena balasannya ya bisa dari mana aja ya Mbak ya, maksudnya dari Allah, tapi Allah menurunkan manusia sebagai perantara dan manusianya itu bukan hanya dari orang yang kita baiki tersebut kan.